Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali di setiap malam Senin, kajian rutin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita semuanya. Mudah-mudahan dengan berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sembuhkan segala yang sakit dari kita semuanya. Orang tua kita sembuhkan sakitnya, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sanah wa fi kulli sanatin fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa fi riwayatin ghairu at-Tirmidzi, ihfazillaha tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fi shiddah, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha, ya'rifka fi syiddah. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah Allah, yaitu jaga perintahnya, dan jangan kita lakukan segala larangannya, maka kita akan temukan bantuan Allah Subhanahu wa taala ada di depan mata kita. Dan kenalilah Allah dengan cara mendekatinya lewat rahmatnya Allah. Mendekati Allah di tempat turun rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kita mengenal Allah. Di dalam keadaan diri kita ini sedang tidak berada di dalam kesulitan. Mendekati Allah, dekat kepada Allah, memohon ridha rahmatnya Allah di dalam kita senang, di dalam kita dalam keadaan sehat, di dalam keadaan kita ini diberikan anugerah kelimpahan rezeki dan lain sebagainya. Kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan membalas jasa kita ini ketika seseorang ditimpa kesulitan musibah. Maka Allah akan menolongnya, maka Allah akan bersamanya. Seperti yang terjadi terhadap 3 orang yang mengalami musibah, yang mana mereka ketika sebelum diberikan musibah, mereka selalu dekat kepada Allah, selalu
ingat sama Allah, menyembah kepada Allah, takut kepada Allah. Dan ketika tiga orang ini diberikan musibah, di mana suatu cerita tiga orang sedang berteduh dari hujan yang begitu besar, sehingga mereka berteduh di satu bukit dengan turun hujan yang begitu dahsyat besarnya. Jatuhlah sebuah batu besar dari atas bukit, sehingga mereka yang mana sedang berteduh di dalam satu gua yang kecil, dengan jatuhnya batu itu mulut gua tertutup dengan batu yang besar itu, sehingga mereka bertiga tidak bisa keluar. Bahkan bukan hanya tidak bisa keluar, tapi mereka tidak bisa melihat langit dari begitu tertutup yang sangat rapat. Tidak ada celah untuk bisa keluar. Akhirnya mereka betul-betul dalam keadaan kesulitan, musibah yang begitu dahsyat yang menimpa diri mereka bertiga. Akhirnya mereka bertiga berdoa kepada Allah. Mereka berembuk, ayo kita memohon kepada Allah, meminta bantuan pertolongan kepada Allah. Masing-masing berdoa memohon atas apa amalan saleh yang sudah dilakukannya. Yang satu memohon kepada Allah dengan tawassul terhadap amal saleh yang sudah dia lakukan. Yang satu ini tawassul, memohon kepada Allah dengan tawassul amal saleh yang sudah dia lakukan, yaitu berbuat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, jika amal baktiku ini kau terima, ya Allah, maka kabulkanlah doaku ini, agar kami bisa keluar dari gua. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbuka sedikit pintu gua. Mulut gua itu terbuka sedikit, sehingga bisa melihat cahaya matahari, sehingga bisa melihat langit. Yang satunya sama memohon kepada Allah dengan tawassul atas amal saleh yang dia pernah lakukan, yaitu tawassul atas amal saleh yang dia tidak melakukan zina, yang mana pada saat itu dia dengan mudahnya melakukan zina, na'udzubillah min dzalik, tapi dia mengekang hawa nafsunya, tidak melakukan zina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diijabah doanya oleh Allah, maka terbukalah sedikit. Yang terakhir juga sama, melakukan tawassul atas amal saleh yang pernah dia lakukan, diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiga-tiganya keluar dari permasalahan, dari musibah yang sudah Allah berikan kepada mereka bertiga. Ini dari hasil mereka bertiga beramal saleh ketika dalam keadaan bahagia, ketika dalam keadaan senang, ketika dalam keadaan tidak ada kesulitan, sehingga pertolongan Allah datang ketika dia membutuhkannya. Mudah-mudahan permasalahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah kita, insyaallah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan bahwa dari Sayyidina Anas bin Malik, Inna Yunus alaihi salam lamma da'a fi batnil hut qalatil malaikah
ketika Nabi Allah Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus berdoa memohon kepada Allah. Maka malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Tuhan kami, hadza sautun ma'rufun min biladi gharibah." Ya Allah, wahai Tuhan kami, ini suara yang kami kenal, tidak asing bagi kami ya Allah. Yang mana suara ini timbul dari satu tempat yang gharib, satu tempat yang asing ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat tersebut, "Ama ta'rifuna dzalik?" Apakah kalian mengetahui siapa dia? Suara siapa itu? Qalu wa man huwa? Malaikat semuanya tidak tahu ya Allah, siapa dia? Qala abdi Yunus. Itu suara hambaku yang bernama Yunus. Qalu, lalu malaikat bertanya kepada Allah, mengatakan kepada Allah, abduka Yunus alladhi lam yazal yurfa' lahu amalun mutaqabbilun wa da'watun mustajabah. Ya Allah, hambamu yang bernama Yunus itu yang selalu beramal saleh, yang selalu amalan salehnya kau terima dan diijabah selalu doa-doanya. Dijawab oleh Allah, "Na'am." Betul wahai malaikat. Qalu ya Rabbana afala tarham man kana yasna' min al-a'mali salihah. Ya Allah, apakah engkau tidak mengasihi, tidak menyayangi dia yang mana dia selalu beramal saleh, di dalam keadaan dia tidak tertimpa kesulitan musibah? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bala, aku sayang sama dia, aku cinta sama dia, dan aku akan menolongnya." Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk memerintahkan kepada si ikan tersebut mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Lihat. Dan dalam riwayat yang lain, apa doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus di kala itu? Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, da'watu dhinnun idh da'a biha wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lam yadra' biha rajulun muslim fi syai'in qad illa istajaballahu lahu. Yang artinya, doanya seseorang yang berada di dalam perut ikan, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, doanya yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang diulang-ulang oleh beliau, maka siapapun bagi seorang muslim yang dalam keadaan kesulitan seperti apapun, insyaallah akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat lil Hakim, di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna man da'a biha fi maradhihi 40 marratan famata fi maradhihi dzalika u'tiya ajrun syahid wa in bara'a maghfuran lahu. Diriwayatkan, barang siapa orang yang mengucapkan doanya Nabi Yunus tadi sebanyak 40 kali dikala dia sedang sakit,
Jika sakitnya itu menghantarkan dia menghadap kepada Allah, maka dia meninggal dalam ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan mendapatkan pahala ajrun syahid, meninggal syahid. Wa in bara'a, jika diberikan kesembuhan dari sakitnya, maka dengan disembuhkannya dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di salah satu wirid beliau Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, setiap malam setelah selesai menunaikan salat witir, beliau membaca doa Nabi Yunus alaihi salam sebanyak 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, man ma da'a biha mahmumun wala maghmumun wala makrubun wala madyunun thalatha marrat illa istujiba lah. Rawahul Hakim. Riwayat yang lain diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidak berdoa dengan mengucapkan doa tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, bagi orang yang sedang sumpek, bagi orang yang sedang risau, penuh kesulitan, bagi orang yang penuh banyak hutang, galau dan lain sebagainya, sebanyak 3 kali, maka orang itu akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, keutamaan bacaan zikir itu sangat luar biasa. Bukan hanya itu saja, tapi dengan zikir, apapun jenis zikirnya, itu akan menenangkan jiwa dan hati kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah dengan zikir kepada Allah, ingat sama Allah, itu akan menenangkan hati dan jiwa. Kita hidup setiap harinya banyak masalah, banyak yang kita hadapi, berbagai macam masalah, banyak kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Jalan satu-satunya yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah. Jalan satu-satunya dekat sama orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan para aulianya, para ulamanya yang saleh, para ulamanya yang khasyi', yang khaif ilallah, ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu akan menenangkan jiwa kita. Dengan itu masalah akan dihilangkan kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Segala sesuatu, ketahuilah kata Nabi, apapun yang terlepas dari dirimu, yaitu tidak mengenai dirimu, itu pasti tidak akan mengenai dirimu. Dan apapun yang mengenai dirimu, pasti akan mengenai dirimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan wahai Muhammad, tidak bisa, tidak akan, tidak mungkin terjadi
yang menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kami. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Artinya apa yang kita inginkan kecuali yang hanya yang Allah inginkan. Cuman kita hanya bisa berharap, berdoa, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik, dan berikanlah ya Allah sesuatu yang baik kepada kami. Kita hanya berdoa. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, memohon. Selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, tidak saya salahkan manusiawi siapapun orangnya yang ketika menimpa suatu masalah dia mengalami kesulitan, dia mengalami kebingungan, dia mengalami galau gelisah, risau dan segala macam. Siapapun orangnya pasti akan mengalami itu. Manusiawi, itulah bentuk kehambaan kita, kehinaan diri kita di hadapan Allah, ketidakmampuan diri kita di hadapan Allah, sehingga kita ini mengalami apapun musibah, apapun pasti kita ini mengalami kegoncangan. Di situ menunjukkan bahwa kita ini adalah hambanya Allah. Kita ini adalah manusia yang dhaif, yang lemah, yang hina di hadapan Allah. Tidak kita salahkan jika mereka sedang gelisah, galau, sumpek dan lain sebagainya. Akan tetapi kegelisahan orang itu, kerisauan orang itu jangan sampai melebihi batas. Jangan sampai terbawa akan hawa nafsunya. Kegelisahan itu dibatasi dengan keimanan kita kepada Allah, bahwa yang memberikan musibah adalah Allah dan yang akan mengangkat musibah itu adalah Allah. Kita pasrahkan kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusannu liman usiba bi musibatin an yaqula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ihtasabtu musibati fa ajirni wa abdilni biha khairan minha. Yang artinya disunnahkan ketika seseorang tertimpa musibah, apapun jenis musibahnya, maka disunahkan orang itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun jenis musibahnya, bukan hanya orang meninggal saja, bukan hanya saudara meninggal terus kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saja, bukan. Tapi ketika apapun musibah bentuknya, ketika menimpa diri seseorang, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma ihtasabtu. Ya Allah, aku ini mencukupkan diriku musibah ini kepadamu ya Allah. Fa'ajirni, maka berikanlah aku pahala ya Allah. Dan gantilah dengan segera musibah ini dengan kebaikan. Siapapun manusianya pasti akan menerima kebaikan, kesenangan, kebahagiaan, dan pasti menerima juga musibah. Itulah sunnatullah. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dicontohkan oleh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para aulia, para tabi'in. Mereka saat diberikan kebahagiaan, saat kala diberikan kesulitan. Wa'lam anna an-nasra
ma'as sabri. Kata Nabi SAW, ketahuilah kemenangan itu disertai dengan kesabaran. Orang yang sabar maka akan mendatangkan kemenangan. Sabar dalam segala hal. Sabar ngadepi majikan yang cerewet. Sabar ngadepi bos yang galak. Sabar menghadapi istri yang cerewet. Sabar ngadepi suami yang galak. Sabar ngadepi pembeli yang cerewet. Apapun jenis, sabar. Sabar itu jangan kita minta, tapi kita lakukan. Betul, sabar itu berat. Sabar itu pahit. Siapapun ngalami itu. Sabar berat. Sabar pahit. Tapi janji Nabi, janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Di dalam ayat Allah, firman Allah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan pertolongan Allah terhadap orang-orang yang sabar. Annan nasra ma'as sabri. Kemenangan disertai dengan kesabaran. Diawali dengan sabar. Momen Indonesia 350 tahun dijajah oleh Belanda, oleh VOC, Inggris, Jepang, segala macam. Sabar. Mereka selama 350 tahun kita ini dijajah sama mereka, sabar. Kurang sabar apa coba? 350 tahun. Bukan sabar terus diem, tidak. Sabarnya mereka iya menerima ini dari Allah, tapi berusaha untuk bisa keluar. Berusaha untuk mencari jalan keluar. Melawannya dan lain sebagainya. Sehingga merdeka Indonesia. 79 tahun kita ini sudah merdeka. Alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, annan nasra ma'as sabri. Kemenangan disertai dengan kesabaran. Tapi sebagian ulama, aulia mengatakan jangan minta sama Allah kesabaran. Jangan minta sama Allah diberi sabar. Jangan. Katanya begitu kata mereka. Kok bisa, Beb? Ya enggak tahu, mereka lebih paham dari saya. Tapi mereka mengasih solusi. Jangan minta sabar, karena sabar itu bukan sesuatu yang harus diminta kepada Allah, tapi harus kita jalani. Tapi kita minta sama Allah, ya Allah, jika ini musibah, malapetaka atau ujian ini, semoga Allah engkau angkat musibah ini dengan segera ya Allah. Itu yang kita minta sama Allah. Jangan minta sabarnya. Karena dengan minta sabar, kata mereka, dengan kita minta sabar kepada Allah atas ujian tersebut, berarti seakan-akan kita ini minta diuji lagi sama Allah. Hikmahnya di situ. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada yang Allah kehendaki. Diberikan pemahaman ilmu kepada orang yang Allah kehendaki. Jangan minta sabar seakan-akan jika ente minta sabar, minta diuji sama Allah. Seakan-akan seperti itu. Tapi mintanya, ya Allah, angkat ujian ini, angkat musibah ini dengan segera. Seperti itu mintanya. Jadi sabar bukan kita minta kepada Allah, tapi kita harus jalani. Tapi mintanya sama Allah segera diangkat segala musibah, ujian,
yang Allah berikan kepada orang tersebut. Dikatakan, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar itu sebagian daripada iman, seperti kepala di dalam tubuh, dari tubuh. Artinya dari pentingnya, dari luar biasanya sabar diibaratkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib seperti layaknya kepala di dalam tubuh kita. Jika manusia tidak memiliki kepala, namanya daska, ndase langka. Nggih, nggih boten. Nah, itu sabar itu ibarat kepala dari tubuh manusia. Artinya kesempurnaan manusia yaitu dari kepalanya. Orang itu bisa dikatakan atau masih dikatakan hidup jika orang itu masih memiliki kepala. Dari saking pentingnya sabar itu. Sekali lagi, sabar jangan kita minta sama Allah, tapi kita jalani sambil kita memohon agar musibah segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak disalahkan jika manusia sedang sakit, dia mengatakan, ya Allah sakit, aduh ini saya sakit, ya Allah ini musibah ini belum selesai, ya Allah kapan selesainya, ya Allah. Itu manusiawi, wajar, dan tidak disalahkan, asal tidak melebihi batas. Tidak melebihi batasnya. Artinya ketika kita menyebut, mengeluh kepada Allah dengan mengucapkan ya Allah, dengan mengucapkan ya Allah, jangan mengucapkan aduh, karena ketika kita mengucapkan aduh tidak dapat pahala. Tapi mengucapkan diganti dengan ucapan ya Allah, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, yang mana kata Allah, asra'un nas mururan ala sirat alladzina yarduna bihukmi wa alzinatum ratbatan min dzikri. Yang artinya paling cepatnya di antara orang yang paling cepat ketika melewati siratal mustaqim, yaitu orang yang ridho, yang ikhlas, yang rela atas hukumnya Allah, atas ketentuan Allah, atas takdir Allah, dan lisan mereka basah dengan zikir kepada Allah, banyak zikir kepada Allah. Itu di antara orang yang paling cepat melewati jembatan Siratal Mustaqim. Dalam riwayat yang lain, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Jika Allah mencintai hambanya, Allah uji hamba itu. Fa in sabara ijtabah wa in radhiya istafah. Jika dia sabar, Masya Allah, dia angkat derajatnya. Dia rela, maka mendapatkan kekhususian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak.
mungkin tidak sebanding dengan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Tidak sebanding ujian yang Allah berikan kepada kita dibanding ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad, diangkat derajatnya terus sebagai contoh, sebagai tolak ukur untuk umatnya, agar apapun itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhi dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal musibah yang Allah akan berikan, yang Allah akan turunkan kepada diri kita, keluarga kita, negeri kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah tepiskan ya Allah dengan doa, Allah singkirkan, Allah ganti dengan kebaikan, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang selalu diberikan kenikmatan dan kebahagiaan, dan dijauhkan dari sifat hamba yang selalu diberikan ujian dan musibah. Na'udzubillah min dzalik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلني الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على نهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا مع الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وغسلت بماء توبتي ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في سنة ماضية إخوان منعهم القضاء من الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الليلة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظلم والظالمين. اللهم اكفنا شر الظلم والظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة مريئة لا نطمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا واغفر اللهم بجاهه لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات.
وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. الفاتحة لرسلنا محمد بن عبد الله وصحبه وزوجه وذرية البيت أجمعين. ثم لرسلنا أحمد وسلم جل الله وسلم عبد الله وسلم علي بن الخليفة سم سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي ورسوله فلوسنا علي القل وأخوانه سيدنا محمد ولد النبي سيدنا عبد الرحمن سقا وسلم سكنا عبد الله بن بكر والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ بكر بن سلم بن سالم الحبيب عبد الرحمن الشيخ حبيب عبد الله بن علي الحداد ووصولهم وغفرهم وتم الروح خصوصا صاحب كتاب الإمام النووي خاصة ووصولهم وغفرهم وتم الروح حبيب عبد الله بن عمر الشاطر وأولاده أحمد وبكر الإمام ديبعي خاصة وصولهم وغفرهم حبيب أبو بكر بن محمد وعمر خاصة وصولهم يا عبد الله والدتها وشرف أختي فاطمة سيد أحمد بن عبد الله الكفى وأولاده وبنات مولانا شريف رضي الله والجميع وتسع وصولهم وغفرهم حبيب شيخ بكر بن وكانوا والدين والديكم وأماتنا وأماتكم وعامة المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وكلتم على روحي البخاري وصلهم وغفرهم وتم على روح سنه أبي بكر محمد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وفنهم ويعلي درجات الجنة وينفعون بأسرار مع نورهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اكترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع، فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عداد غش صحبي. والحمد لله في البدء والتناهي، والحمد لله في البدء والتناهي. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.